Ewan Mania dimanapun Anda berada, apa kabar? Salam sehat. Semalam kita lihat balapan yang sangat luar biasa, GP Spanyol, dan ini adalah nonton balapan terberat bagi saya. Saya pernah nonton di Austin, itu terbang dari Surabaya, Singapura, Tokyo, Moskow, LA, Austin. Itu kata asal sangat berat, tapi semalam lebih berat lagi karena saya harus naik mobil dari Surabaya jam 8 pagi, masuk Jakarta jam 5, setengah 6 sampai hotel. Ternyata hotel nggak ada TV yang menyiarkan, sehingga saya harus langganan video, alhamdulillah, dan harus nonton di parkiran rumah sakit karena ada masalah ibu saya. Oke, selama perjalanan saya banyak merenung, saya cukup bangga dengan Pertamina, karena berkaitan dengan sekarang ini semua mobil, Formula One sedang meringankan berat badan. Mobilnya diringankan, catnya dilepasin, sampai botol minum dipangkas, pembalap juga tidak boleh gembrot, semuanya harus ringan. Dan yang jadi masalah adalah sekarang pengisian bahan bakar. Kalau dulu ada pengisian bahan bakar, mobil bisa diisi bahan bakar secukupnya untuk pit stop, gitu saya. Ya. Silaki. Sekarang enggak. Mobil balapan sudah dengan paket bahan bakar penuh selama balapan dan harus tersisa. Ini membuat mobil jadi berat. Benar ya saya? Ya. Ya, nah ini yang membanggakan kita. Jangan kaget kalau sebentar lagi Pertamina akan nempel di semua sayap mobil. Pertamina. Karena sekarang ini yang jadi masalah bagaimana membuat bahan bakar menjadi ringan. Dan itu yang bisa memproduksi di seluruh dunia hanya Pertamina. Yaitu kalau solar namanya Dexlite, kalau bensin namanya Pertalite. Nah itulah yang membuat Formula One sekarang, oh iya ya, ada yang lebih ringan, Pertalite, katanya begitu. Kita tunggu. Apalagi siapa tahu beli bahan bakarnya bisa murah. Siapa tahu masih kena subsidi. Wah, tambah seru lagi. Dan sambil merenung di jalan, sambil nyetir, saya juga merenung. Ini Formula One ini semakin seru, tapi kok kenapa ada budget cap? Nah, ini yang membuat saya jadi penasaran. Karena tim seperti Ferrari, Mercedes itu duitnya banyak saya. Dia kan bisa membuat terobosan-terobosan, tapi karena ada budget cap, mereka menjadi susah, nggak bisa apa-apa. Betul ya saya? Ya. Nah, ternyata juga dirasakan oleh penjual Mercedes di sirkuit. Mereka juga mengeluh, gara-gara budget cap, gara-gara pandemi, gara-gara orang ke sini nggak punya duit, mereka menerapkan budget cap. Duitnya hanya bisa untuk membeli topi, kaos nggak bisa beli, kemeja nggak bisa beli. Pokoknya budget cap, budgetnya untuk membeli topi. Nah itu yang membuat kita merasa bahwa rugi karena keuntungan yang terbesar itu dari kaos semacam ini. Sekali lagi terima kasih Mas Jevon dari Sydney kirimannya. Oh ya, langsung kita buka dengan kuis Mas Dewo. Jadi sekali lagi Mas Dewo, sekarang sedang di Jakarta. Kalau lagi ada yang mencari, semoga urusan ibunya di rumah sakit segera sehat ya Mas Dewo ya. Terima kasih Asa. Segera lancar semuanya. Dan bicara soal budget cap, ini ada kado cap dari Mas siapa tadi Mas Dewo? Devon Hartanto, itu Formula One Ewan Mania Indonesia cabang Sydney. Dia bekerja di Sydney. Jadi waktu nonton di Melbourne dia sempat WA, Mas mau titip apa gitu. Nah, cuma nanti kita akan kasih tahu teman-teman yang bertanya bagaimana cara membeli Mercedes murah. Kalau bisa nitip aja yang di sirkuit supaya kalau Anda dapat kiriman tidak ditelepon oleh kantor pos, bayar biaya pajaknya gitu kan. Tapi bayar pajak juga nggak apa-apa sih. Kita bangga bayar pajak kan gitu kan. Nah, ini hadiah saya dari Mas Jevon untuk Ewan Mania yang nonton podcast ini. Tapi juga hadiah karena kita subscribernya udah 10.000 saya. Semoga bisa nambah lagi. Ya. Kita nggak pernah menambah kok. Ya. Tapi kan yang ada ini aja. Ya natural dan menjadi kekeluargaan yang luar biasa ya saya. Ya. Oke. Jadi ini nanti buat teman-teman, terima kasih Mas Devon, topinya Charles Leclerc. Moga-moga nanti ini jadi topi juara dunia buat penggemar Ferrari. Dan kita nggak usah aneh-aneh, mungkin nanti kalau kirim komen di bawah itu nanti mungkin tulis saja, mungkin saya minta tolong tulis pembalap favoritnya yang sekarang tidak ada di F1, yang sekarang tidak sedang balapan di F1. Itu aja mungkin supaya saya pengen tahu yang jawabannya unik siapa ini nanti. Oke. Itu nanti kita pilih, nanti bisa mendapatkan topi Leclerc dari Mas Devon Hartanto. Ya, yang saya yakin belinya nggak pakai budget cap. Oke, semalam balapan menurut saya luar biasa. Kalau menurut saya ya. Semalam balapan luar biasa. Nah, menurut Asa gimana, Sa? Minggu lalu kan saya bilang, saya termasuk paling kurang suka nonton Grand Prix Spanyol di Barcelona, karena biasanya salib-menyalipnya sulit. Karena sirkuit ini semuanya hafal, semuanya tahu seperti apa, dan biasanya mengandalkan pit stop strategi atau nyalip di pit stop. Ya. Balapan tadi malam, ya seru, karena ada banyak hal-hal tidak terduga yang terjadi.
Drama. Dari segi balapan juga kita harus berterima kasih dengan regulasi yang baru karena membuat persaingan juga lebih seru di lintasannya. Dan mungkin juga terima kasih khusus kepada Pirelli ya, karena ban barunya yang 18 inci ini ternyata manage-nya juga sangat beda dengan sebelumnya, sehingga variasi pit stop-nya sangat terasa di Barcelona ini. Jadi antara 2 stop dan 3 stop itu kan unda-undi. Tapi sepertinya 3 stop kemarin yang paling sukses. Dan yang satu lagi yang saya suka adalah biasanya di Barcelona ini kita bisa melihat urutan kekuatan secara urut gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat foto stat ini, acak kan Mas Dewo, dalam artian tidak semudah itu membagi-bagikan. Ya mungkin ada yang kelihatan lah siapa yang di belakang, kayak Williams ternyata masih belakang, kemudian yang di depan siapa. Tapi tengahnya memang tahun ini benar-benar tahun cendol dawet. Dan Red Bull memang finish 1-2, tapi bukan finish dominan ya. Jadi 1-2-nya 1-2 oportunis sebenarnya. Jadi bukan 1-2 mutlak, 1-2 hilang seperti Mercedes dalam beberapa tahun terakhir. Jadi ini positif dari Barcelona adalah itu, sehingga ya ini tahun awal yang baik untuk regulasi baru. Saya suka mobil-mobil baru yang sekarang ini. Ya, saya sebelum bahas lebih dalam lagi, sedikit dibuka hasil lomba dulu aja, Sa. Biar kita tuh bisa membandingkan gitu. Silakan, Sa. Ya, jadi Red Bull 1-2, Verstappen, ya. Perez, nanti kita bahas apakah ini kontroversi tim order atau bukan. Ya. Russell solid luar biasa, ini tetap menjadi satu-satunya pembalap yang selalu finish di 5 besar di 6 lomba pertama. Ya. Kemudian Sainz sekali lagi ini mungkin harus masuk kelompok paling mengecewakan karena dengan Leclerc menghadapi masalah seharusnya Sainz bisa mencuri kemenangan kemarin di depan kandang sendiri kan, di depan publik sendiri. Ya. Hamilton sempat mau nyerah di awal lomba, minta kenapa nggak dipensiunkan aja mobilnya, tapi setelah disemangati untuk terus lanjut, akhirnya mampu sampai peringkat 5, hampir 4, tapi ada masalah mobilnya overheating, mobilnya Russell juga, sehingga harus finish nomor 5. Bottas, ya ini memang pekerja Mas Dewo, saya dibayar untuk membantu Alfa Romeo, pokoknya dapat poin, itu nggak usah tarung aneh-aneh, kalau memang yang di belakang lebih cepat ngalah nggak apa-apa, tapi yang penting dapat poin. Ini selamat dapat poin ya. Ya ini pekerja F1 sekarang, sudah bukan pembalap kayaknya kayak gitu. Terus kemudian Alpine luar biasa karena qualifying-nya agak belepotan, tapi dua-duanya bisa dapat poin. Ocon di peringkat 7, Alonso peringkat 9, Norris salut ini karena amandel ya, sakit radang amandel, tonsilitis, tapi tetap bisa dapat poin, bahkan lebih baik daripada Ricciardo. Dan Tsunoda mencuri poin terakhir. Saya sempat berharap yang dapat poin terakhir itu Mick Schumacher, tapi meleset lagi. Dan nanti kita ngomong kenapa kok Red Bull yang hijau kok nggak dapat poin. Nah nanti kita bahas juga terakhir. Ya, untuk klasemen gimana klasemen semua sudah berubah hanya dalam 6 lomba. Di awal musim kita bilang wah Ferrari jauh. Ya. Sekarang sudah disalip di dua-duanya. Verstappen sekarang unggul 6 poin di klasemen. Leclerc masih nomor 2 tentunya, Perez nomor 3 solid, Russell terus 4 ya. Sainz yang underperform, Hamilton selisihnya dengan Russell sudah lumayan ini, hampir 30 poin. Kemudian Norris tetap 1 poin, dikit-dikit. Bottas juga sama, Ocon dan Magnussen yang walaupun dalam beberapa lomba terakhir nggak dapat poin tapi masih di top 10. Ya, klasemen konstruktor Red Bull sekarang udah 125. Iya, nyalipnya langsung wik. Karena kemarin poin maksimal 195, Ferrari masih di 169, Mercedes ini malah curiganya sekarang Mercedes yang mengancam Ferrari, Mas Dewo. Ya, nanti kita bahas saya, ini menarik ya saya. Ya. Karena 3 tim atas ini sekarang punya kekuatan dan kelemahan masing-masing yang nanti menarik dibahas. McLaren kayaknya nomor 4 dan susah, ketiga kayaknya susah banget, tapi juga dikejar Alfa Romeo mungkin juga susah, jadi dia akan sendirian di situ. Ini mungkin akan berpengaruh musim depan, mungkin tengah musim nanti McLaren udah kita aman di peringkat 4, nggak mungkin naik, nggak mungkin turun, kita langsung fokus tahun depan misalnya. Ini kan bisa jadi strategi juga. Betul. Alpine dan Alfa Romeo masih bersaing, tapi kalau melihat
Alfa Romeo hanya mengandalkan Bottas, jangan kaget kalau Alpine nyalip nanti di akhir musim. Alfa Tauri yang agak mengecewakan. Tahun ini ya, berat ya. Berat ya di situ karena dia masih praktis bersaing dengan Haas yang tidak upgrade kan di Barcelona, Mas Dewo. Dia katanya baru akan upgrade nanti di Prancis katanya. Kenapa? Karena budget cap? Bukan, karena budget katanya. Karena budgetnya masih di bawah budget cap. Ya, jadi dan jujur kan Gunter Steiner ditanya, kenapa? Karena budget cap? Enggak, karena budget. Wah, ini tim yang pahalanya paling banyak karena tidak pernah flashing ya. Dan Aston Martin, Red Bull hijau, perlu dibahas khusus ini, ya, pabrik fotokopi paling top di F1 sekarang ternyata masih di peringkat belakang. Williams ini juga harusnya masih bisa bersaing dengan Aston Martin. Jadi ini seperti ini. Tapi sebelum kita bahas satu-satu hasil di Barcelona masing-masing tadi, Mas, ini ada grafis dari F1 yang juga bagus. Ya. Ingat di awal musim Leclerc mimpinnya 40-an poin. Iya, luar biasa ya, 40 poin. Nah, ya, itu kan semua sudah bilang, wah ini sulit dikejar kayak gitu. Nah, 6 lomba sudah dikejar. Walaupun lombanya dikurangi 1 karena Rusia diputuskan nggak ada penggantinya ya. Tapi tetap 22 lomba akhirnya. Berarti kan masih sisa 16 lomba. 16 lomba. Nah, 6 lomba sekarang ketakutannya berbalik. Jangan-jangan Red Bull bakal dominan habis ini. Dan apakah ini berarti Ferrari gawat darurat, kan seperti itu. Ya. Nah, ini cepat sekali beralihnya. Dan yang terjadi di Ferrari di Barcelona itu bikin tanda tanya nanti akhir musim bisa lebih parah lagi. Karena kita bicara soal alokasi mesin, tapi itu nanti waktu kita bahas Ferrari. Ya. Yang pertama ya tentunya kita harus bahas Verstappen ya. Ya, saya mau tanya dulu soal Red Bull ini Verstappen ini kan kalau kita mau jujur memang sempat kaget ya kita semalam bagaimana kesulitan menekan menyalip Russell, ternyata itu memang DRS nggak bisa dibuka gitu kan, jadi sempat habis balapan terjadi masalah lagi karena Red Bull lapor ke polisi Spanyol, ini kok nggak bisa dibuka, siapa yang menghack passwordnya Max Verstappen kok nggak bisa dibuka. Siapa? Nah, tapi di balik kesulitan menyalip Mercedes, sebenarnya itu kan kekuatan Red Bull luar biasa, dia menempel tanpa DRS. Asa melihat bagaimana? Apakah benar Red Bull akan menakutkan tahun ini? Ya, ini fotonya Mas Dewa yang dimaksud tadi, dia tidak bisa menyalip, rasa kesulitan ya di belakang karena DRS-nya tidak mau buka. Ya. Harus diingat bahwa hampir semua tim ke Barcelona membawa upgrade, termasuk Red Bull, tapi Red Bull termasuk yang paling sedikit upgrade-nya, hanya hal kecil-kecil saja di sayap dan lain-lain, jadi tidak signifikan. Mercedes termasuk yang signifikan, nanti kita bahas di akhir. Ferrari malah termasuk yang sebenarnya signifikan, tapi ternyata malah Red Bull yang unggul, tapi sekali lagi bukan 1-2 karena dominan. Bahkan Verstappen kan masalahnya 2 kali ya, startnya bagus di peringkat 2, waktu qualifying kan masalah juga di RS-nya, sehingga dia tidak bisa pole position itu kan, akhirnya ya udahlah start nomor 2, startnya bagus tapi nggak bisa nyalip Leclerc. Kemudian setelah itu sebelum kembali ke foto ini, Verstappen sempat melebar kena angin karena sirkuit Barcelona ini di pinggir laut, Mas Dewa, jadi crosswind, angin melintang itu ketika di tikungan cepat 3-4 itu bisa berpengaruh ke mobil, dan korbannya 2 kemarin, salah satunya Verstappen, dan kemudian ketika dia mengejar Russell ini ya DRS-nya ngadat itu, nyala mati. Katanya sih yang saya lihat, baca-baca atau dengar, katanya karena Red Bull ini mengejar ringan, Mas Dewo, DRS-nya ini katanya ada kaitannya dengan dibuat terlalu ringan atau apa, aktuatornya segala macam, sehingga ada masalah di situ. Nggak tahu benar atau tidak, tapi itu katanya salah satunya seperti itu. Tapi masalah DRS ini juga bukan hal baru di Red Bull. Tahun lalu juga punya masalah DRS juga. Verstappen sampai ngomel-ngomel, bikin DRS saja nggak bisa saat balapan, kerja aja nggak bisa pakai DRS gitu. Nah, tapi benar Mas Dewo, memang nggak perlu DRS pun sebenarnya sudah lebih cepat. Analisisnya adalah tanpa DRS, Red Bull bisa 10-15 km per jam lebih cepat dari Mercedes di trek lurus. Dengan DRS, lebih dari 30 km per jam lebih cepat. Sangar ya.
Ya memang powernya luar biasa dan karakter mobilnya Red Bull ini memang relatif low drag ya. Jadi uh, top speednya di trek lurus luar biasa. Russell saya kira sudah mengerahkan segalanya kemarin untuk membendung kedua Red Bull itu, tapi ya memang kalah mobil gitu. Dalam artian ya ini memang Red Bull nggak bisa ditandingi, apalagi dengan tidak ada Ferrari, selesai. Kalau Leclerc kemarin tidak mengalami kerusakan, ya mungkin yang menang juga Leclerc. Kita kan belum tahu juga gitu. Apalagi karena Verstappen sempat bermasalah dan lain-lain. Seharusnya kan Leclerc relatif aman menentukan strateginya sendiri di depan gitu. Nah, yang kemarin jadi kontroversi lanjutan adalah ya apakah ini tim order yang diperlukan kan yang saya suka dari Perez adalah dia ini pembalap senior, sudah pengalaman. Dan mungkin juga sudah bersyukur bisa berada di tim terbaik mungkin tahun ini, sehingga dia tidak ngomel keras. Dia di radio saat live hanya ngomong nanti kita bicarakan setelah lomba, dan setelah lomba pun dia juga tidak ngomel secara publik. Dia bilang ini hasil yang terbaik untuk tim. Kan yang terjadi waktu itu adalah karena Verstappen ini bermasalah di RS dan melebar, Red Bull mengubah sedikit strateginya, langsung jadi 3 stop. Kan sebelumnya mungkin semua tim 2 stop atau 3 stop ditentukan dalam situasi lomba. Kalau aman 2 stop, 2 stop. Kalau butuh 3 stop, 3 stop. Nah, Verstappen langsung diputuskan 3 stop, pasang ban soft, lalu secepat mungkin mengejar yang di depannya. Sedangkan Perez dikondisikan 2 stop waktu itu rasanya untuk mengcover Russell dan mungkin Sainz. Nah, kemudian begitu Verstappen sudah nyalip Russell kan ya dikasih tahu kalian beda strategi Perez, jadi jangan menimbulkan masalah, intinya kan seperti itu. Sehingga kemudian Verstappen lewat, dan setelah Verstappen lewat Perez ternyata punya tabungan waktu cukup dengan Russell dan dibuat 3 stop juga. Nah, tapi Perez hadiahnya adalah pit stop terakhirnya Perez itu pakai ban soft, sehingga dia ini kesempatanmu dapat fast lap, itu katanya Red Bull. Nah, apakah ini adil untuk Perez? Ya, apapun yang terjadi, ini adalah tim ya, nggak boleh individual. Ini sudah cerita lama, dulu zaman Michael Schumacher, Rubens Barrichello malah lebih parah lagi. Ya, lebih sadis lagi. Dan target utamanya kan tetap juara dunia, baik pembalap maupun konstruktor. Dari sisi konstruktor, buat Red Bull ini poin maksimal, didapat dua-duanya, jadi nggak ngaruh siapa yang di depan, tapi Red Bull mungkin tetap merasa bahwa opportunity untuk jadi juara dunia pembalap terbesar tetap lewat Verstappen. Jadi Verstappen harus diprioritaskan. Ya. Saya boleh tanya soal mentalitas, Ya. Ya. DOD-nya dapat Lewis Hamilton. Lewis Hamilton sempat mau menyerah tapi lanjut. Jadi ini kan ada bagus sekali peran tim untuk saya istirahat atau terus, ini juga bagus menurut saya. Bagaimana kita kalau dalam satu tim kerja kan seperti itu kan, kalau ada yang menyerah jangan. Manajemen yang mengepus. Di sini juga kita lihat manajerialnya juga bagus sekali. Verstappen kan tadi malam kita lihat mentalnya kan bukan mental istilahnya orang yang gampang menyerah dengan DRS yang nggak bisa kebuka. Itu kalau tidak semua orang mampu kan dengan kondisi yang emosi sangat tinggi, ya kan masih bisa seperti itu. Sementara kita lihat Perez juga oke, saya orang kedua gitu. Ini demi tim. Sampai yang saya mau baterai kan tolong Mas Taufik suruh mikir dulu, aku yang gantian nyerang. Ini kan menurut saya kan teamwork yang sangat luar biasa, terlepas dari sportivitas ya. Saya melihat ini kan jujur ya, untuk kita yang masih muda kan perlu belajar mentalitas seperti ini dalam sebuah komitmen organisasi gitu kan, Ya, ini ya pada akhirnya kan prioritas tim apa? Prioritas tim itu apa? Tujuan akhir tim itu apa? Yang itu yang harus dicapai. Suka atau tidak mungkin semua happy. Itu yang dilakukan Ferrari dulu untuk meraih sukses. Dan itu yang gagal dilakukan McLaren Honda dulu dengan Prost dan Senna, karena jadi Lewis Hamilton dengan Nico ya. Untung Nico dan Hamilton dulu mobilnya dominan banget, jadi tidak terganggu tim lain. Nah, dalam situasi Red Bull sekarang kan merugikan sekali ya. Bisa merugikan, belum tentu sekarang, tapi harus diingat kan kalau misalnya ini sekarang Verstappen hanya unggul 6 poin di klasemen. Kalau dia di belakang Perez kan berarti poinnya mepet dengan Leclerc kan? Begitu. Sehingga mungkin bagi Red Bull ya ini tetap terbaik, dan memang ya kita harus mengesampingkan sisi-sisi kasihan, sayang, dan berbagi itu untuk mencapai tujuan akhir.
Jadi dan Horner juga bagus komentarnya setelah lomba, dia bilang ya kan pembalapnya aja belum tentu tahu situasi mobilnya seperti apa seperti itu. Nah, kita yang di pit itu tahu ada apa saja yang terjadi. Jadi kalau mereka ini sampai bersaing, nanti ada masalah yang bisa muncul, sehingga yang kita putuskan adalah yang terbaik untuk tim. Itu yang utama. Ya. Ya, mungkin pada suatu titik nanti Perez akan dikasih kesempatan untuk menangkan tim, biasanya kayak gitu. Ya. Dan memang Verstappen juga istilahnya orang yang tidak kacang lupa kulitnya ya. Dia selalu menyebut Peko ini orang yang sangat berjasa dalam karirnya juga ya saya. Ini kan juga cukup menarik sekali hubungan ini kalau kita lihat dulu antara Lewis Hamilton dengan Nico Rosberg gitu kan. Ya, dan potensi nanti ini Hamilton dengan Russell kan kita nggak tahu. Nah benar nih. Ada lagi untuk Red Bull karena problem yang dialami Red Bull ini, apakah problem yang berat seberat Ferrari semalam? Sekali lagi Red Bull kelihatan kecepatannya paling meyakinkan. Manajemen bannya juga bagus, itu catatan utama Red Bull. Dia memanage bannya lebih bagus, jadi mobilnya lebih irit ban daripada Ferrari misalnya. Dan itu bisa jadi senjata untuk lomba-lomba yang membutuhkan itu. Kendala utama Red Bull masih adalah masalah kecil-kecil kan Mas Dewo. Dia gagal finishnya karena masalah kecil-kecil, fuel pump, DRS bermasalah, sensor. Jadi hal kecil-kecil yang finger trouble istilahnya. Jadi kalau mereka tidak bisa terus terjadi, karena takutnya itu kan jadi habit ya. Hal-hal kecil-kecil itu jadi habit, berarti kan ini masalah operasional kecil-kecil di tingkatan tim mekanik seperti itu. Nah, ini yang harus diperbaiki. Tapi itu lebih sedikit daripada yang lain kan kalau dipikir masalahnya sekarang. Di lomba-lomba pertama kita pikir masalahnya Red Bull lebih besar dari yang lain karena ketahanan mesin. Tapi sekarang situasinya malah berbalik. Sekarang kita malah melihat ini malah punya masalah mesin mungkin lebih besar daripada Red Bull. Kenapa, Sa? Di awal musim kita lihat, kayaknya solid ini Ferrari, ya kan? Kayaknya solid, bukan mesin paling cepat mungkin, tapi overall-nya paling netral, paling tengah lah, paling aman gitu. Tapi ini masalah power unit, sudah diakui power unit. Kalau Red Bull kemarin masalahnya kan fuel pump yang di sekeliling mesin, bukan mesinnya sendiri. Ya. Sedangkan ini masalahnya di power unit, di mesinnya. Di power unit itu kan bisa MGUK, MGUH, baterai atau mesin combustionnya sendiri, tapi ada masalah di power unitnya. Nah, tahun ini kan 22 lomba hanya boleh pakai 3, Mas. Ini lomba keberapa? Ke-6. Berarti ini kan mesin yang dipakai, power unit yang dipakai oleh Leclerc ini kan sudah mendekati masa akhir kan. Sudah mendekati masa akhir pemakaian. Nah, kalau ini masalah 6 lomba bermasalah, nggak sampai 6 lomba, ini kan 5,5 lomba hitungannya. Ya. Berarti kan 5,5 lomba, 16, berarti dia harus ambil penalti mesin di akhir musim. Dan itu belum tentu sekali. Iya, belum tentu sekali. Nah ini akan jadi PR ya. Mungkin nanti di lomba ke-18 atau ke-19 kita akan mengingat lagi kejadian di Barcelona ini bahwa Leclerc mengalami masalah power unit. Ini dan di San Marino kalau nggak salah juga Sainz juga sempat ganti power unit. Belum dapat penalti ya, karena kan selama mesin itu masih bisa dipakai lagi itu belum di penalti gitu. Belum memakai mesin keempat misalnya. Nah ini akan jadi kendala. Dari segi mobil saya kira masih solid ya, upgrade-nya kayaknya juga sesuai tujuannya. Sayang tidak kelihatan hasilnya karena gagal finish. Satu, Leclerc masalah power unit, Sainz belepotan balapannya, jadi hasil akhirnya itu tidak mencerminkan upgrade yang sudah dilakukan. Ya, seperti itu. Nah ini hebat ya Mas Yo ya. 6 lomba kita ngomong dari Ferrari bakal dominan ke apakah Ferrari gawat darurat. Iya. 6 lomba. Ya. Dan kita belum ngomongin lagi apakah Mercedes juga bisa naik lagi. Kita nggak tahu juga kan ini. Belum tahu juga, ya. Nggak tahu juga. Jadi semuanya nggak aman ya ini. Semuanya nggak aman. Semuanya nggak aman. Semuanya belum aman. Ini luar biasa menurut saya. Ini kita lihat fotonya Leclerc dan Binotto ya. Ini harus concern juga. Penggemar Ferrari sekarang harus deg-degan lagi. Kan tahun lalu gagal menang, sedih. Ferrari kalau tahun ini bisa menang 1 aja senang. Sekarang Ferrari sudah menang 2,
sedih juga ternyata Mas Jo ya, karena sekarang keinginannya lebih tinggi lagi gitu. Ya. Nah, yang jadi kendala utama Ferrari sekarang juga selain Leclerc punya masalah masalah power unit di Barcelona, Power unit, Sainz tidak maksimal gitu. Betul. Sainz tidak maksimal. Ini mungkin lebih menyebalkan daripada masalah teknis gitu, karena pembalap satunya ini yang jadi omongan setelah lomba itu adalah seharusnya kemarin Sainz yang menang gitu. Di saat Leclerc bermasalah seharusnya Sainz yang menang, tapi Sainz sekali lagi saya termasuk yang mendukung dia musim ini yang agak kecewa dengan lo kok kayak gini anak ini kayak gitu. Nah dia itu apa namanya sering melintir saat qualifying, apakah itu overdriving atau apa? Ini di sini juga begitu. Qualifying-nya tidak optimal, meskipun mungkin ada masalah mobil mungkin, tapi tetap tidak maksimal. Startnya juga jelek kemarin, langsung melorot ke belakang, keluar lintasan juga seperti itu. Dan dia orang Spanyol, harusnya tahu crosswind-nya Barcelona. Jadi bukan ini tempat dia bermain-main gitu kan. Harusnya tidak mengalami itu. Nah, jadi kalau Sainz tidak bisa segera perform, ya Ferrari nanti kecolongan, karena Perez perform sekarang. Perez sangat perform. Iya, betul. Jadi semalam saya juga mikir, ini benar-benar sekarang namanya kita ganti aja sekarang. Carlos Paine, ya kan? Jadi Carlos Paine. Karena saya juga berpikir, kenapa kamu di Barcelona, kamu orang Spanyol, tapi kok tidak menang? Pasti saya curiga, pasti dia pendukung Madrid ini. Karena ke Barcelona dia nggak suka. Pasti ini. Nah, kita bahas. Nah, sekarang ini kan Ferrari berat ya, satu power unit, satu mentalitas. Ya, saya nggak tahu itu mentalitas atau apa, atau apes atau apa kan juga nggak tahu gitu. Iya. Karena ada kecenderungan pembalap kalau under pressure kan dia overdriving juga gitu. Nah, Sainz ini kan pertama kali dalam karirnya punya mobil yang bisa menang setiap lomba, bukan sesekali. Ya mungkin dia lebih under pressure aja untuk perform gitu. Apalagi semakin ketinggalan, semakin under pressure. Semakin ketinggalan, semakin under pressure kan. Tinggal kita lihat bisa ngatasi itu enggak? Ya. Saya kira resepnya Ferrari gimana untuk bangkit Ya secara tim mereka harus bisa membuat Sainz lebih nyaman gitu kan. Kan nggak boleh dirusui kan, kan harus tenang. Kamu butuh apa? Kita bantu. Kamu butuh apa? Kita bantu. Kalau salah-salahin ya. Kalau salah-salahin nanti minggat gak pulang nanti. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh marah-marahin minggat gak pulang. Ya, terlalu jauh dari akhir musim masih terlalu dini. Jadi masih banyak lomba. Ayo kamu butuh apa yang bisa kita support. Itu yang harus dilakukan oleh Ferrari. Karena tahun lalu kan Sainz secara poin ngalahkan Leclerc. Iya. Kenapa kok tahun ini seperti ini? Nah ini yang harus secara internal Ferrari harus bisa membereskan, selain mengatasi masalah ketahanan, juga mengatasi masalah psikisnya Sainz. Itu yang harus dilakukan. Karena bayangkan kalau kemarin Ferrari menang, Sainz yang menang di Barcelona, itu akan berita yang besar kan Mas Jo? Ya, betul. Masih ada lagi Ferrari, bagaimana yang kita kadang-kadang tahun ini kadang-kadang ternyata ini Ferrari mendapat cobaan yang cukup berat untuk kembali lagi perform. Ada tambahan lagi untuk Ferrari, ya nanti kita lihat di Monaco ya, karena Ferrari harusnya karakter mobilnya harusnya cocok untuk Monaco. Semoga apesnya Leclerc di Monaco hilang, sudah dibuang sekarang, dan dia bisa lebih baik lagi, dan siapa tahu Sainz bounce back-nya malah di Monaco, kan kita nggak tahu. Ya. Jadi Ferrari ini di satu sisi juga under pressure karena di Monaco dia harus untungnya seminggu ya, jadi balapan ini minggu besoknya langsung balapan lagi, sehingga bisa cepat membalik lagi situasi. Jangan-jangan nanti kita Senin depan ngomongnya udah beda lagi, kita ngomongnya lu Red Bull bermasalah. Kita nggak tahu ini roller coasternya musim ini menurut saya cukup luar biasa ya. Dan ingat apa yang katakan Asa, juara dunia tidak boleh melakukan kesalahan apapun, baik pembalap maupun tim, gitu kan? Kemudian juga Asal selalu bilang 1 poin pun harus diselamatkan, dan terbukti kan kemarin di Maranello waktu kehilangan Leclerc kehilangan 7 poin itu ternyata sekarang kerasa ya, selisih 1 poin kan, ketinggalan 6 kan ya. Iya kan, seharusnya kan dia menang 1 kan, masih unggul ya. Unggul 1 kan. Ya inilah Formula One. Jadi Formula One jangan hanya dinikmati salib menyalipnya saja, tapi di balik ini ternyata di balik kulitnya itu luar biasa. Ya, ke Mercedes Mas Yo.
Oke, Mercedes ya, Sa. Ini, nah kebetulan saya pakai Mercedes ya, karena saya bangga Mercedes ini sudah bisa mendapatkan solusi untuk menghilangkan porpoising-nya. Jadi yang betul-betul tuh sepele ternyata, Sa. Jadi dari shock breaker itu yang per diganti dengan per daun. Udah, jadi kayak truk-truk itu kan, nggak ada goyang-goyang. Per daun, kuno banget ini orang tua banget ya per daun. Sa, Mercedes bagaimana, Sa? Ya, sekali lagi Russell solid, finish nomor 3, dapat podium lagi. Tinggal kayaknya kalau Mercedes bisa memperbaiki situasi lagi, mungkin dia bisa mencuri kemenangan musim ini. Saya yakin Mercedes pasti bisa dapat 1-2 menang lah sebelum akhir musim. Malah mungkin mengancam Ferrari ini kalau Ferrari-nya nggak hati-hati. Dan upgrade-nya Mercedes kan termasuk yang paling ditunggu ya Mas Yo ya. Ini seperti apa? Jadi sayangnya secara kasat mata kita nggak bisa melihat apa saja yang berubah di mobil Mercedes, karena perubahan itu banyak di bawah atau detail-detail di samping. Yang lebih banyak adalah sekarang bagian luar dari lantai itu dibuat lebih menggelembung sedikit di bagian tengahnya, mungkin untuk mengolah angin di bawahnya itu jadi lebih stabil sehingga tidak lagi bouncing, porpoising itu. Yang paling mencolok sebenarnya kemarin ini kalau saya ngambil, saya dapat ya, itu bagian ini Mas Yo. Jadi ada cuma nambahin apa ini ya? Kayak lidah gitu aja ya. Kayak lidah aja di atas ini ya. Ini istilahnya yang bagian bawah ini T-tray, apa namanya? Nampan teh. Ini yang bawah ini, tapi di atasnya ditambahin ini yang lebih. Sebelumnya mungkin ada tapi tidak terlalu detail, tapi ini paling menonjol di sini, sama bagian samping ya lantainya. Ininya lantainya lah yang banyak berubah, dan lekuk-lekuk sayap depan dan sayap belakangnya agak berubah dikit, karena sekali lagi tidak ada satu obat untuk memperbaiki mobil secara keseluruhan, harus ada hal-hal kecil yang berkaitan satu sama lain. Nah itu sulit dipercaya, hal-hal kecil seperti ini bisa membantu membuat aliran angin masuk ke bawah mobil lebih baik, dan kemudian di sampingnya diolah lagi lebih baik sehingga mobil tidak odong-odong. Itu aja ternyata, itu hebat ya F1 ini. Hal-hal kecil yaitu, dan hal-hal kecil itu butuh orang yang kuliahnya S3 aerodinamika, S2 kayak gitu-gitu. Jadi kalau awam kita kan mikirnya gini, kalau mesinnya kalau cc-nya gede pasti ngebut itu. Ternyata kan tidak. hanya nambah lidah aja dah. Ya, hanya nambah lidah aja di bagian yang cukup tersembunyi bisa membantu. Tapi yang paling utama bagi Mercedes adalah minimal porpoising-nya bisa teratasi. Belum 100% Mas Dewa, katanya masih terjadi di tikungan-tikungan cepat. Tapi minimal di trek lurus tidak lagi mengganggu seperti sebelumnya. Nah, sekarang tinggal, mobilnya sudah tenang sekarang. Bagaimana membuat mobil yang tenang ini bisa lebih cepat? Ya. Nah, jadi kemarin energinya habis menenangkan mobil, jangan goyang-goyang. Sekarang sudah nggak terlalu goyang-goyang. Oke, sekarang bagaimana membuat lebih cepat? Karena secara overall masih ketinggalan jauh, masih di belakang Red Bull dan Ferrari secara overall. Belum bisa tarung murni untuk ngejar kemenangan. Nah itu yang masih harus dikejar. Tapi itu minimal sekarang mobilnya nggak goyang-goyang. Jadi kalau nggak goyang-goyang kan gampang lihatnya dan lain-lain gitu. Anak kecil kalau tenang kan bisa dibilangi, kalau nggak tenang kan nggak bisa dibilangi kira-kira kayak gitu. makanya kalau orang tuanya lagi pacaran, anaknya repot, ya udah kasih Magadonnya obat tidur gitu kan. Ini semalam kalau kita lihat Russell ini adalah peringkat ketiga. Tapi kalau dia kecepatan waktu, apakah itu murni? Karena kalau kita lihat Max Verstappen juga harus melebar, ya kan, nggak bisa pakai DRS. Kemudian juga kita lihat Perez juga mengalah dulu baru mengejar, gitu kan. Nah, kalau dari kenyataan, kalau menurut Asaril, karena kalau saya juga membaca Toto Wolff juga bilang kalau aman, nggak melebar, nggak ada masalah dengan Kevin atau si Lewis Hamilton bisa menang gitu. Kalau kita berandai-andai kan juga sama. Charles Leclerc kalau juga tidak bermasalah juga akan juara. Kalau Sainz juga kalau tidak melebar juga bisa juara juga gitu. Nah, tapi kalau dari kacamata Asa soal kecepatan murni, apakah masih kurang sedikit? Ini yang situasi paling sulit kan kayak gini. Pelan enggak, cepat juga enggak. Itu kira-kira itu. Mungkin Hamilton bisa kalau nggak mengalami masalah di awal mungkin bisa bersaing ke depan podium kan kayak gitu. Podium ya. Itu juga. Belum tentu juga. Saya kira Russell kemarin juga habis-habisan untuk
untuk membendung sebisa mungkin, memaksimalkan ban, memaksimalkan strategi, ya maksimalnya ya mungkin itu. Dan harus diingat kalau ada Leclerc dan Sainz nggak bermasalah misalnya, kan bisa lebih ke belakang lagi. Ya. Jadi kan kita harus ngelihatnya ya memang bisa begitu, tapi kan juga bisa begini. Iya. Ya, nggak segampang omongan itu. Iya, saya hanya ingin sebenarnya menanyakan ternyata manajemen Mercedes itu juga masih ke Hamilton itu lebih besar perhatiannya karena mungkin menenangkan ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat Russell ini kan juga, ya mohon maaf ini kan sudah pukulan telak untuk Lewis Hamilton kan, Sa? Telak karena ya mungkin pertama kali dalam hidupnya Hamilton dikalahkan anak kemarin sore tanda kutip kan itu. Dia pernah kalah poin dengan Jenson Button, pernah kalah juara dunia dengan Rosberg, tapi kan dua-duanya kan punya reputasi kuat gitu. Ini kan Russell yang masih muda gitu, yang seharusnya belajar di bawah Hamilton, tapi malah di awal musim malah lebih solid. Ini saya kira minimal Mercedes tenang lah. Berarti ke depan kalau nggak ada Hamilton kita punya pilihan yang solid di sini. Gitu. Ya betul Sa. Betul. Yang suka ya. Nah Hamilton sendiri juga waktu di awal lomba kan dia sempat dikasih tahu kalau kamu bisa terus kita mungkin bisa finish di peringkat 8. Kan ngomongnya kayak gitu timnya. Nah Hamilton langsung jawab, daripada memaksakan apa nggak mending kita nggak finish saja lalu menghemat mesin. Sempat ngomong kayak gitu kan. Tapi akhirnya kan diputuskan untuk terus. Jadi mungkin motivasinya Hamilton sudah nggak sama kayak dulu kan, ngapain aku habis-habisan untuk peringkat 8 kan kayak gitu. Nah ini waktu itu terjadi di lomba saya mikir ini udah juara dunia sudah malas tarung ya ini gitu. Kemudian ada juga omongan kenapa Hamilton kok di awal lomba bersenggolan, kan nggak ada yang salah kan, itu memang racing incident, tapi ya itulah rasanya hidup di papan tengah kan. Kalau Hamilton kan mayoritas karirnya di depan, nggak pernah dikelilingi orang-orang lain. Dikelilingi masalah. Saya jadi ingat omongannya Norris tahun lalu waktu disundul Bottas kan itu. Ya. Norris kan bilang dia mungkin nggak pengalaman start di tengah gitu. Di tengah itu kan lebih sulit gitu. Ya. Kalau di depan kan enak tinggal fokus depan, tikungan pertama jangan sampai kesalip gitu kan. Kalau di belakang kan mungkin aku tak hati-hati aja, nanti kalau tikungan pertama aman baru saya maju kayak gitu. Ya. Tengah itu kan sulit, mau hati-hati disundul belakang, mau berbahaya nyundul yang depan kan gitu. Ya. Mau ke kanan kena yang kanan, ke kiri jangan-jangan ada yang di kiri. Ya. Hamilton mungkin nggak punya cukup pengalaman untuk ada di tengah gitu. Ya, ini Mercedes cukup menarik. Jadi PR-nya juga di mobil, juga PR di pembalap. Jadi cukup menarik. Tapi kalau kita ngomong suksesi, ini Mercedes sudah menyiapkan pembalap. Russell ini saya pikir juga kalau dikasih mobil yang setara dengan Red Bull dan Ferrari juga, saya menakutkan juga ini. Lebih tenang orangnya kan, Sang. Satu lagi catatannya Mercedes menjawab di akhir lomba kedua mobil overheat. Kedua mobil overheat. Karena memang cuacanya cukup panas di Barcelona, 35 Celcius katanya, dan temperatur lintasannya menyenggol 50 derajat Celcius atau apa gitu, dan dua-duanya overheat katanya. Ada kebocoran juga sehingga disuruh hati-hati, jadi jangan dipaksakan, lift and coast, jadi jangan terlalu ngegas mesin, ngangkatnya pelan-pelan, ngelepasnya pelan-pelan kayak gitu, sehingga akhirnya ya Sainz bisa nyalip lagi kan di akhir itu. Nah itu juga berarti menunjukkan bahwa ini juga masih punya masalah ya. Jadi kalau PR-nya Red Bull adalah problem kecil-kecil harus teratasi, problemnya Ferrari adalah benar-benar memahami kita ini aman atau punya masalah besar yang kita nggak tahu gitu. Ya, oke. Sedangkan masalah Mercedes adalah kita masih harus mengejar kecepatannya Red Bull dan Ferrari. Kita ini masih punya problem unik pada masing-masing. Jadi terima kasih Spanyol, ternyata pengendalian COVID-nya luar biasa. Jadi mobil yang panas demam aja dia udah punya termogannya tuh dari jauh sudah tahu, oh ini panas, ini demam, hati-hati nih Mercedes ini. Semalam ya kita berharap ya, ternyata fansnya Papaya itu banyak juga semalam. Ternyata banyak loh. Jadi Norris itu luar biasa juga. Jadi McLaren juga ternyata punya fans yang luar biasa gitu. Ya kan harus diingat Mas Dewa, McLaren kan surveinya tim favorit di F1. Nah ini Norris, catatan khusus, Dek Norris sedang kondisi sakit, masih bisa dapat poin di peringkat 8.
Dan ini masih ada tanda tanya apakah dia bisa ikut di Monaco minggu besok. Jadi katanya McLaren dia akan melihat 3 hari ini, kalau kondisi fisiknya oke, dia akan balapan di Monaco. Tapi kalau dalam 3-4 hari ini dia tidak apa-apa, ini McLaren pasti sudah menyiapkan siapa yang akan gantikan dia. Ya, kira-kira siapa? Kalau digantikan siapa kira-kira pembalap? Dia bisa milih banyak pembalap muda itu. Kan ada pembalap-pembalapnya Mercedes kalau mau. Oh, dari Mercedes juga bisa ya dia ya. Ya, jadi ada beberapa yang bisa dianulah. Kita lihat aja nanti pilihannya McLaren siapa. Mungkin nanti teman-teman bisa komen pengennya siapa itu yang misalnya di Norris nggak bisa balapan. Iya, ini kan juga apa istilahnya sakitnya ini sakit pendewasaan karena amandel itu kan kalau untuk menelan sakit. Jadi supaya dia tidak ada masalah, tidak ditelan mentah-mentah itu. Jadi harus selektif. Menarik papan tengah ya semalam. Jadi menurut Asa Alpine apakah bagus, kemudian juga mobil Red Bull hijau juga menurut Asa bagaimana dengan duit yang begitu melimpah, karena waktu kita kan juga terbatas, kita kan juga ingin sedikit membahas Monaco ini. Monaco kan gimana Sa? Ya, Bottas kita harus kasih aplaus apapun dia jadi karyawan F1 yang baik, terus mengkoleksi poin tanpa ambisi terlalu tinggi sekarang. Kemudian jadi dia kemarin finish lagi dapat poin. Alonso sekali lagi qualifying-nya berantakan terus terang. Tapi dia bisa maju berapa? 11 posisi ya untuk dapat poin. Oh iya betul. Ya. Di sirkuit yang seharusnya sulit menyalip. Jadi Barcelona dia bisa dapat poin. Jadi Alpine ini masih tetap menurut saya masih punya potensi kuda hitam. Kalau ini bisa klik, bisa menyodok ke atas lebih baik lagi. Jadi catatannya 2 itu yang baik. Nah memang kalau urusan Red Bull hijau ini saya terus terang waktu menunggu siapa upgrade-nya paling besar ketika ngelihat pertama fotonya Aston Martin ini jadi kayak Red Bull itu kecewa Mas Jo, dalam artian ya memang kalau memang DNA-nya tukang contek ya tukang contek. Apa karena bosnya Lawrence Stroll ini bisnisnya fashion kan contek-contek desain biasa kan. Tapi memang alasannya Aston Martin adalah mereka sudah menyiapkan konsep ini kok sejak tahun lalu, ada bukti gambarnya segala macam seperti itu, sehingga ini tidak mencontek gitu ya. Dan FIA sudah melakukan investigasi dan percaya dengan penjelasan dari Aston Martin. Kemudian tapi Red Bull juga ada ngomel-ngomel dikit karena memang kan aerodinamisisnya Red Bull kan beberapa pindah ke Aston Martin. Nah itu kan Helmut Marko penasihatnya Red Bull yang senior yang suka jeplak itu kan ngomong kita mungkin ada bukti kalau ada data yang di-download. Nah ini kita masih menunggu seperti apa perkembangannya, tapi dari sisi performa ya masih belum kelihatan ya. Dan Lance Stroll yang lucu komentarnya, lah kalau kita memang jiplak Red Bull ya kita mungkin 2 detik lebih cepat dari sekarang katanya. Ini kan kita tetap di belakang, dan malah kemarin dapat foto bagus ini dari F1 dengan desain Red Bull pun masih bisa belepotan seperti ini, intinya seperti itu. Jadi secara performa masih belum mengganggu apa-apa gitu. Tapi mungkin karena mereka belum paham betul konsep ini kan. Tapi catatan khususnya adalah ini bukan sesuatu yang baik untuk brand image Aston Martin menurut saya, karena waktu jadi Racing Point menjiplak Mercedes, sekarang kesannya menjiplak Red Bull. Nah, Aston Martin itu mobil jiplakan, berarti kan Aston Martin ini tuh KW-nya apa, Aston Martin ini tuh KW-nya apa, kan jadinya kan seperti itu Mas Jo. Ya betul. Mewah kok nyontekan gitu kan. Nah itu yang harus jadi pertimbangan juga. Para marketing ya. Ya, jadi saya sih terus terang nggak terlalu ngefans lah dengan petinggi-petingginya Aston Martin ini. Ya mungkin itu alasannya kenapa Otmar pindah ke Alpine di sana, karena mungkin ya Aston Martin ini meng-hire bos-bos top-top, engineer top-top kok hasilnya tetap jiplak. Itu kan tanda kutip jiplak ya, karena kan belum terbukti juga jiplak gitu. Dan di F1 jiplak-menjiplak sebenarnya juga biasa, cuman ini jiplaknya kok beneran ya, kok kelihatan banget gitu. Itu yang harus kita jadikan apa ya? Saya sih jadi nggak ngefans sih terus terang Mas Dewo. Tapi dengan pribadi saya, suka-suka saya ngomong saya nggak ngefans kan kayak gitu.
Tapi kalau dari penampilan perform mobil sebelumnya dengan penampilan yang sekarang, kerasa nggak kalau yang belum bisa disimpulkan Mas Dewa, belum bisa disimpulkan. Belum bisa ya. Belum bisa disimpulkan. Ya kita lihat nanti beberapa lomba lah, apakah Ciplaan ini berhasil membawa mereka ke tengah atau tetap ya seperti sekarang bersaing dengan Williams. Ya, ya. Ini sebelum ke Monaco, sedikit aja dari balapan semalam, karena ini adalah laboratoriumnya kecepatan mobil Formula One. Apakah memang semalam ini sudah gambaran bahwa tiga besar adalah tiga besar adalah Red Bull, Ferrari, Mercedes, nanti ke tengahnya siapa, apakah bisa berubah lagi, Sa? Kayaknya tiga besarnya akan sulit tersentuh. Ya. Tengahnya ini yang masih ramai. McLaren kemungkinan besar seperti saya bilang tadi mungkin akan sendirian di peringkat 4, tinggal menunggu Alpine bisa menyodok atau tidak. Gitu. Ya. Kalau Alfa Romeo kan karena dia ada satu pembalapnya yang belum klik. Ya. Jadi cerita menarik di tengah musim ini adalah ya bisa nggak Guan Yu Zhou segera dapat poin. Yang mungkin lebih penting lagi bisa nggak Mick Schumacher dapat poin karena dia sudah mulai disindir-sindir kan sama Gunther Steiner. Ya. Banyak pembalap lo pengen kursimu gitu. Ya. Jangan-jangan diganti tengah musim, ya kan? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah ini yang harus. Kalau Guan Yu Zhou udah dapat 1 poin kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Salah mungkin saya. Ya saya lupa pokoknya. Dia nambah poin lagi ya karena dia harus bisa karena kebutuhannya Alfa Romeo sekarang bukan sekedar poin tapi sudah bersaing di tengah kan gitu. Dan itu butuh dua pembalapnya berfungsi dengan baik. Nah, mohon maaf kalau saya salah sebut tadi. Silakan dikoreksi. Tolong koreksi teman-teman semua. Kadang-kadang perhatian kita ke klasemen tengah atas nggak lihat yang bawah, jadi mohon maaf. Dan kemudian ya tinggal papan tengah ini dan ini masa-masa penting lomba sekarang sampai kira-kira lomba ke 10-12 karena banyak kontrak sudah mulai dibicarakan bulan Juli Agustus untuk musim depan, kemungkinan segala macam tim-tim harus membuat keputusan Agustus itu rata-rata sudah harus membuat keputusan tahun depan seperti apa. Nah, ya tengah musim ini harus dimaksimalkan oleh mereka yang under pressure. Oke. Ya, baik kita ke Monaco. Ini jadi kan dari Barcelona kita ke Monaco dalam kondisi tadi kalau Asa bilang kemarin kita lihat Ferrari under pressure, sekarang ini kan kita lihat sekarang sudah beralih ada di Red Bull, jadi bebannya Ferrari mungkin akan semakin berat gitu kan. Tapi apakah di Monaco bisa mengembalikan dengan karakteristik mobilnya Ferrari cocok dengan Monaco atau mungkin bagaimana Asa melihatnya? Ya Monaco harusnya Ferrari lebih cocok. Ya. Tahun lalu pole position tapi nggak bisa start karena nabrak setelah pole position. Dan Leclerc kemarin saat history Grand Prix juga nabrak lagi, ya. Dan di Barcelona masalah power unit. Nah, moga-moga apesnya udah hilang di Monaco dan bisa bounce back. Lebih istimewa lagi kalau bounce back-nya itu Ferrari misalnya 1-2 atau Sainz menang. Nah ini juga jadi pertanyaan sekarang. Kalau misalnya Sainz yang unggul apakah di tim order sekarang? Karena kebutuhannya Leclerc untuk tim order lebih tinggi daripada kebutuhannya Verstappen tim order. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kita lihat di Monaco seperti apa. Jadi saya kira Monaco nggak perlu kita jelaskan terlalu banyak, Mas Joya. Penggemar F1 saya rasa sudah paham ini balapan paling bergengsi, sulit salib menyalip, qualifying sangat penting, dan suasananya juga mungkin tradisinya F1 di situ sangat kuat. Saya pengen nambahin Mas Joya sebelum kita akhiri karena kan waktu sudah habis. Weekend ini kita bukan hanya bisa menonton balapan Monaco, kita juga bisa melihat satu lagi balapan terbaik di dunia yang usianya sudah lebih dari 100 tahun, yaitu Indy 500. Kebetulan saya ngikuti qualifying-nya, salah satu bucket list saya yang belum kesampaian adalah nonton Indy 500. Saya sudah nonton F1 di Indianapolis berkali-kali, saya sudah nonton babak latihan Indy 500 saya pernah nonton karena kebetulan waktu itu lagi di Indianapolis, tapi saya belum pernah sempat nonton Indy 500-nya. Dan itu balapan yang ditonton 500 juta orang di sirkuit Indianapolis Motor Speedway itu. Di sirkuitnya? Di sirkuitnya, 400.000 lebih. Sirkuitnya kotak ya, bukan oval. Itu kotak 4 kilo. Dan barusan weekend kemarin qualifying, dan qualifyingnya itu seminggu sebelum memang. Dan qualifyingnya itu rata-rata 4 lap. Bukan 1 lap, 4 lap. Rata-rata yang tercepat dapat pole position. Dan catatan khusus karena saya ingin menampilkan di sini, kenapa? Karena Scott Dixon dari Selandia Baru ini, dia mencatat waktu rata-rata kualifikasi itu 376 km per jam.
Itu kecepatan rata-rata ya? Rata-rata. Rata-rata, bukan top speed-nya ya. Bukan, itu kecepatan rata-rata. 4 lap. Ngeri Mas Jo. Ini makanya moga-moga nanti ke depan saya diberi kesempatan untuk menikmati Indy 500 karena saya penggemar Indy 500. Dan mesinnya ini mobilnya sama semua, speknya sama semua, mesinnya pilihannya Chevrolet atau Honda. Kebetulan yang memecahkan rekor kecepatan ini memakai mesin Honda. Jadi kayaknya mesin Honda lagi on semua ini di F1 sama di IndyCar. Ya. Mobilnya IndyCar tentunya pakai visor ya, jadi ada halonya di dalam tapi dilapisi visor. Dan ini saya termasuk yang ngikuti IndyCar juga. Ini pembalapnya Scott Dixon dan ini tradisinya Brickyard, julukannya Indianapolis Motor Speedway itu adalah karena dulunya dari batu bata ini ya, batu-batu. Dan saya beberapa kali ke sana, saat nggak ada balapan pun saya suka ke sana karena ada museumnya bagus banget. Saya menganjurkan kalau ke Amerika misalnya sempat ke Indianapolis, wajib ke Indianapolis Motor Speedway dan melakukan apa yang saya lakukan. Tradisinya juaranya atau pole position adalah mencium the brick ya, jadi mencium batunya itu. Jadi ini tahun 2016 Mas Jawa, jadi saya melakukan itu tahun 2016. Ya, penggemar balap lah, penggemar balap. Saya ingin lakukan itu. Ini pagodanya Indianapolis. Jadi weekend besok setelah nonton Monaco, dini harinya mungkin bisa nonton Indy 500. Dan sekarang streaming banyak channelnya. Itu aja Mas Jawa, mungkin. Ya inilah kalau pecinta balapan seperti ini, asal mencium batu batanya ini. Saya pun ya waktu bisa ke Austin, saya kan melakukan nazar untuk muterin sirkuit. Itu kan juga, itulah kenikmatan kita kalau kita suka, kita hobi otomotif. Sekali lagi, Evan Mania, saya sedang berada di Jakarta dan benar-benar saya ada di kamar hotel. Sebelah saya anak saya sedang kuliah online, ya kan. Jadi kalau lihat korden ini jangan berpikir sedang masas ya. Biar bapak-bapak ini. Evan Mania, terima kasih dan selamat untuk Asa kemarin Bromocom Challenge luar biasa, yang nonton juga banyak, termasuk Jepon yang memberi topi tadi. Jangan lupa Anda juga cyclist di Sydney. Kalau ke Indonesia pas Bromocom juga supaya bisa ketemu dengan Asa, dan Asa pun sering ke Australia untuk bersepeda, siapa tahu bisa ketemu juga. Jadi sekali lagi balapan tidak hanya Formula One, kalau sudah menjiwai dimanapun yang bisa untuk balapan pasti akan seru, kita nikmati begitu kan? Ya. Baik, Asa terima kasih sekali lagi, selamat dan sehat. Juga teman-teman di belakang Asa, sehat semuanya. Saya juga mohon doa restunya karena ke Jakarta untuk mendampingi ibu saya yang sedang sakit, jadi mohon doanya untuk sembuh. Terima kasih teman-teman. Semoga sembuh Mas Dewo. Terima kasih Asa. Ya. Sampai jumpa, salam.